Sementara di sisi lain dan masih di gua yang sama, saat itu Sagiri, Yushireha, dan Fuji sedang berusaha untuk menyembuhkan Mei yang kondisinya lagi memburuk. Setelah Mei fisiknya mengalami perubahan seperti itu kan tentu Yushireha dan Sagiri jadi bertanya, sebenarnya Mei ini apa? Karena kalau manusia biasa kan nggak mungkin seperti itu. Di sini Fuji pun yang menjelaskan kalau Mei ini sebenarnya sama seperti Lord Tenzin. Dan sebelumnya dia juga sempat menggunakan kemampuan yang sama seperti mereka. Nah, di sini si Fuji kan berniat memulihkan Mei dengan pengetahuan yang dia punya. Tapi dengan satu syarat, Mei harus menceritakan semuanya. Siapa sebenarnya Lord Tenzin, dan dari mana Mei dan mereka muncul, dan apa tujuan mereka. Nantinya Fuji sendiri bakal memutuskan apakah dirinya bakal menganggap Mei sebagai musuh dan monster seperti mereka, atau tetap menganggapnya sebagai rekan, tergantung dari cerita dan jawaban Mei nantinya. Awalnya Yushireha pun sempat bertanya, terus gimana cara dia menceritakannya? Karena Mei ngomong satu atau dua kata aja nggak lancar. Nah, ternyata Fuji sudah cukup ahli dalam mengartikan kata-kata Mei. Di sini dimulai dari yang menciptakan Lord Tenzin dan pulau itu adalah orang yang sama, yaitu pria bernama Hoshi. Dia adalah orang yang menggunakan prinsip seksian untuk meneliti keabadian. Nah, menurut ajaran Tao, tubuh, pikiran, dan semua penciptaan itu adalah wujud dari energi yang bernama Tao. Intinya, Tao itu merupakan dasar dari semua penciptaan. Nah, Hoshi ini mengembangkan metode untuk bisa menggunakan Tao secara langsung. Ada banyak penelitian gila yang dia lakukan dan salah satunya adalah menciptakan makhluk campuran dengan Tao yang serupa. Misalnya hewan dengan manusia. Dan semua eksperimen gila itu ditujukan untuk bisa mencapai keabadian. Sampai akhirnya terlahirlah Lord Tenzin yang merupakan gabungan antara manusia dan tanaman dan sekaligus pria dan wanita. Jadi mereka mampu memperbesar Tao mereka dengan menggunakan aliran yin dan yang tanpa membutuhkan pasangan. Dan bahkan setelah itu mereka terus melakukan latihan dan mengasahnya sampai saat ini yang kurang lebih sudah 1000 tahun. Ajaran Tao mengatakan kalau meditasi dan teknik pernapasan tertentu itu bisa membuat seseorang mencapai keabadian. Dan latihan itu bernama Jalan Patintan. Tapi ada juga cara eksternal untuk bisa menjadi abadi dan itu bisa digunakan oleh siapapun, yaitu sebuah eliksir yang dikenal sebagai Jalan Duartan. Nah, di pulau inilah para Lord Tenzin berusaha menciptakan itu. Jadi eliksir itu memang beneran ada, tapi masih jauh dari sempurna. Karena mereka memang sudah menemukan cara untuk memanen nyawa manusia layaknya seperti madu. Lalu mereka menggunakan itu untuk terus memperpanjang masa hidup mereka sendiri. Di sini setelah mendengar semua itu, Yushireha pun langsung bertanya, jika mereka bisa hidup abadi dengan tan itu, lalu kenapa mereka harus berusaha menciptakan sebuah eliksir yang bisa digunakan oleh siapapun untuk menjadi abadi? Padahal kan mereka udah bukan manusia biasa dan harusnya nggak membutuhkan itu. Jadi sebenarnya eliksir itu diciptakan untuk siapa?